Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Super Kaya Bayangkara FC pakai 10 pemain asing dan diresmikan Kapolri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda pada Senin malam 28 Juli. Langkah ini menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia sepak bola Lampung, sekaligus wujud sinergi antara Polri dan pemerintah Provinsi Lampung untuk mengangkat prestasi olahraga daerah. Sementara itu, CEO Bayangkara FC Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga menyampaikan rasa bangganya atas Stadion Sumpah Pemuda yang kini resmi menjadi markas Bayangkara Presisi Lampung FC. Stadion sudah direnovasi dengan begitu bagus sehingga dapat memenuhi standar Super League. Selain itu, Bayangkara FC juga mengontrak 10 pemain asing, jadi yang terbanyak di antara tim-tim lain di BRI Super League. Seperti yang diketahui, hanya 7 pemain asing saja yang boleh bermain bersama di lapangan. Jordi Amat kritik rumput Stadion JIS. Meski puas dengan kemenangan dan atmosfer yang luar biasa, pemain naturalisasi timnas Indonesia ini menyoroti kualitas rumput Jakarta International Stadium yang menurutnya masih perlu perbaikan. Dalam pertandingan pramusim melawan Arema FC, Macan Kemayoran tampil dominan dan menang meyakinkan 3-0 berkat brace Axel Runtukahu serta 1 gol dari Gustavo Franca. Jordi Amat yang tampil sebagai starter berduet dengan Rizky Ridho menunjukkan performa solid di lini belakang dan turut membantu Persija menjaga clean sheet. Saya sangat senang dengan dukungan luar biasa dari The Jackmania. Tapi soal rumput masih ada yang perlu ditingkatkan sedikit. Itu normal karena ini pertandingan pertama di JIS, ujar Jordi kepada media selepas laga. Persija makin merajalela tebus kontrak pemain Brazil. Persija Jakarta disebut bakal menambah kedalaman pemain asingnya untuk BRI Super League musim depan. Hal itu dirumorkan oleh sejumlah akun di Instagram yang menyebut bahwa kemungkinan besar Persija Jakarta akan kedatangan pemain asing baru. Dikutip dari situs Dol Brazil, klub lama dari Maxwell, yakni Remo, telah menjual pemainnya ke Persija pada Sabtu 26 Juli. Remo saat ini tengah banyak menjual para pemainnya meski masih dalam kontrak. Disebutkan jika Persija Jakarta mengeluarkan uang senilai 6 miliar rupiah untuk membeli Maxwell yang sebenarnya masih memiliki kontrak. Pulang TC dari Thailand, Persib makin kompak. Persib Bandung telah menyelesaikan program pemusatan latihan atau training center di Thailand untuk persiapan mengarungi BRI Super League 2025-2026. Pemusatan latihan tersebut digelar selama 10 hari, yakni sejak 17 Juli 2025 dan berakhir pada Sabtu 26 Juli. Setelah berakhirnya program pemusatan latihan itu, pelatih Persib Bojan Hodak membeberkan kondisi terkini skuad Maung Bandung. Menurut Bojan, setelah menjalankan program pemusatan latihan, anak asuhnya saat ini sudah semakin kompak dan mengenal karakter permainan satu dengan lainnya. Lantaran selama pemusatan latihan, pemain dan tim ofisial banyak melakukan aktivitas bersama sehingga kekompakan di dalam tim sudah terbangun. Persebaya terlempar dari jajaran tim elit mahal di BRI Super League. Berdasarkan data terbaru transfermarket.com per 1 Juli 2025, ada pergeseran signifikan di klasemen klub dengan nilai skuad tertinggi. Dua tim promosi Bayangkara Presisi Lampung FC dan PSM Yogyakarta secara mengejutkan berhasil menembus 5 besar, menyingkirkan tim-tim besar yang sebelumnya dominan. Dewa United Banten FC kini menjadi klub dengan nilai skuad tertinggi di BRI Super League. Nilai skuad mereka melonjak dari 74,91 miliar menjadi 94,90 miliar rupiah, meningkat sebesar 26,7%. Perseba Surabaya yang semula berada di jajaran tim elit harus turun ke posisi ke-6 dengan nilai pasar 75,09 miliar rupiah. Sementara rival Perseba di Jatim juga berada di bawah. Madura United FC berada di posisi 16 dengan peningkatan tipis sebesar 2,5% dan nilai saat ini 53,54 miliar rupiah. Sedangkan rival Persebaya Arema FC membuntuti di posisi ke-17 dengan nilai pasar 50,32 miliar rupiah. Juru kunci dalam daftar nilai pasar ini adalah PSBS Biak
yang justru mengalami penurunan signifikan. Nilai squad mereka turun dari 39,28 miliar menjadi hanya 36,7 miliar rupiah saat ini. Arema FC terseok-seok di pramusim. Arema FC menjalani masa pramusim yang jauh dari kata ideal menjelang BRI Super League. Tim yang biasanya tampil solid di periode pemanasan justru terseok-seok. Dari 4 laga yang telah dimainkan, Singoedan hanya mampu mencatat 1 kemenangan. Itu pun melawan tim semenjana Nusantara FC. Perlu diingat, Arema FC merupakan tim tersukses sepanjang sejarah Piala Presiden. Namun, catatan apik tersebut tidak berlanjut pada edisi 2025. Penampilan yang kurang meyakinkan di ajang pramusim menjadi tanda bahaya bagi tim asuhan pelatih Marcos Santos. Kelemahan Arema semakin terlihat kala berjumpa dengan Oxford United. Menghadapi tim asal Inggris tersebut, Arema FC tumbang dengan skor telak 4-0. Hasil ini sekaligus menyudahi langkah mereka di Piala Presiden, sebuah turnamen yang sebelumnya kerap menjadi panggung dominasi Singoedan. Ujian sesungguhnya datang saat Arema FC berhadapan dengan Persija di Jakarta International Stadium. Alih-alih menunjukkan peningkatan performa, Singoedan justru kembali gagal tampil maksimal. Mereka harus menyerah 0-3 tanpa mampu mencetak 1 pun gol. Persijap Jepara resmi perkenalkan skuad hadapi Super League. Persijap Jepara resmi melaunching skuad mereka untuk mengarungi BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Dalam kesempatan itu, tim berjuluk Laskar Kalinyamat tersebut memperkenalkan pemain, staf pelatih hingga anggota manajemen untuk kompetisi musim depan. Setelah memperkenalkan tim, Persijap Jepara melakukan pertandingan uji coba melawan Persipura Jayapura. Kedua tim tampil cukup baik, namun sayang laga ini harus berakhir imbang tanpa gol. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku dari hasil uji coba ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi sebelum tim tampil di BRI Super League. Hoki Caraka minta dukungan supporter timnas. Striker timnas Indonesia U23 Hoki Caraka meminta para supporter timnas Indonesia U23 terus memberikan dukungan maksimal, terutama saat Garuda Muda menjalani laga final Piala AFF U23 2025. Diketahui timnas Indonesia U23 berhadapan dengan timnas Vietnam di babak final Piala AFF. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan untuk timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 dirasa belum terlalu maksimal. Jumlah penonton terbanyak laga Garuda Muda di ajang tersebut terjadi pada fase grup yang lalu. Saat itu laga timnas Indonesia U23 kontra timnas Malaysia U23 dihadiri sekitar 27.000 penonton. Padahal kapasitas SUGBK mencapai 77.000 kursi. Terus dukung kami supaya bisa angkat trofi di Indonesia, kata Hoki Caraka. Emil Audero gabung klub promosi Cremonense. Masa depan bintang timnas Indonesia Emil Audero menemui titik terang. Kiper timnas Indonesia itu memutuskan untuk meninggalkan Como, klub yang dibelanya sejak musim lalu. Setelah pada pertengahan musim lalu dipinjamkan ke Palermo di Serie B, kali ini Audero disekolahkan ke Cremonense, klub promosi Serie A. Cremonense meminjam Audero dari Como selama semusim, tetapi mempunyai klausul pembelian pada musim depan. Bersama Cremonense, Emil Audero kemungkinan akan menjadi penjaga gawang utama, tetapi pesepak bola berusia 28 tahun itu juga tetap harus bersaing dengan kiper lainnya seperti Andrea Fuligatti dan Giancarlo Saro.